Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-32. Dengan cara apa rahmat Allah diperkenalkan dalam perjanjian kedua itu? Jawabannya, dalam perjanjian kedua, rahmat Allah diperkenalkan dengan cara ini. Dia menyediakan dan menawarkan dengan cuma-cuma kepada orang-orang berdosa seorang pengantara bersama kehidupan serta keselamatan melalui Dia. Iman dijadikannya sebagai syarat agar mereka di dalam Dia mendapatkan bagian di dalam Dia, dan kepada semua orang yang telah dipilihnya dijanjikannya dan dikaruniakannya Roh Kudusnya, agar Roh itu mengerjakan di dalam mereka iman itu, bersama dengan semua anugerah yang menyelamatkan lainnya, dan agar Dia membuat mereka sanggup untuk taat dan suci dalam segala hal. Ketaatan itulah yang merupakan bukti kesungguhan iman mereka, serta rasa syukur mereka terhadap Allah, dan jalan yang menurut ketetapan Allah harus mereka tempuh untuk memperoleh keselamatan. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari kitab Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 42 ayat 6, Yohanes 6 ayat 27, Surat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, Injil Yohanes 1 ayat 12, Injil Yohanes 3 ayat 16, Amsal 1 ayat 23, 2 Korintus 4 ayat 13, Surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Yehezkiel 36 ayat 27, Yakobus 2 ayat 18 dan 22, Surat 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15, serta Efesus 2 ayat 10. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat membaca dan mempelajari hal-hal yang penting yang perlu kita pikirkan dan renungkan dengan baik. Yang pertama dijelaskan bahwa Tuhan Allah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Anugerah itu bukan hasil usaha manusia, bukan karena kita dianggap baik dan dinilai benar, maka kita menerima keselamatan, hidup baru, dan pengampunan. Tentu jawaban seperti itu salah. Kita diterima karena memang anugerah Allah, semata-mata tanpa syarat dari diri kita. Dan kita bersyukur karena kita menikmati keselamatan bersama di dalam dan melalui Dia, yaitu Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini yang mana di dalam namanya ada hidup yang kekal, kecuali hanya di dalam Kristus. Dan kita dapat percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh apa yang dinyatakan, dikerjakan, dan diaktualisasikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan inkarnasi, penebusannya di atas kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangannya. Itu dikarenakan kita dikaruniakan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menjadi sarana yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita punya keyakinan yang mendalam. Iman yang dijadikannya sebagai syarat, dan iman itu dikaruniakan, bukan suatu self-confidence atau suatu keyakinan karena kemampuan kita berpikir. Tapi di dalam iman itu memang ada pengetahuan, ada pengertian, dan ada pengalaman untuk menaati seluruh kebenaran yang dinyatakan Tuhan, agar kita mendapatkan bagian di dalam Kristus. Dan kita percaya bahwa semua orang yang dipilihnya dijanjikan dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya menjadi meterai dan jaminan, tetapi Roh Kudus yang adalah Allah yang hidup,
yang memberikan kepada kita suatu pengertian akan kebenaran yang dinyatakan Tuhan Allah, baik melalui firman yang tertulis dan juga firman yang menjadi manusia. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam dan melalui iman kita, orang-orang pilihannya, untuk dapat mengaktualisasikan dan menerapkan seluruh karya penebusan Kristus, dari mulai ketetapan sampai dengan pelaksanaannya di atas bumi, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian kita menyadari bahwa anugerah Allah diterapkan oleh Kristus di dalam kehidupannya untuk menebus kita, dan seluruh karya penebusan itu diterapkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang pilihan. Dan kita bersyukur karena kita mengerti bahwa semua yang kita kerjakan itu diberikan oleh Tuhan, dan respon kita terhadap anugerah itu juga adalah anugerah. Inilah yang disebut dengan anugerah yang mendahului anugerah. Dan kalau kita dapat taati semua apa yang diperintahkan Tuhan, yang dikehendakinya, sepenuhnya semata-mata berdasarkan pada kekuatan dan pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita untuk taat dan suci di dalam segala hal. Ketaatan kita di dalam kesetiaan Kristus, kesetiaan Roh Kudus, dan kasih dari Bapa yang memampukan kita mengerjakan bagian kita. Dan kita bersyukur karena semuanya itu dikerjakan di dalam dan melalui Kristus. Inilah pemahaman-pemahaman yang mendasar bagaimana cara rahmat Allah diperkenalkan di dalam perjanjian anugerah itu. Kiranya pengajaran ini menolong kita sekalian untuk mendapatkan pengertian, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.